Halo, selamat pagi. Ketemu lagi kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana ini Grand Prime, Samsung Grand Prime, tombol home susah dipencet, jadi macet seperti itu. Mungkin pernah habis ganti LCD, tapi tombolnya macet, kita tekan-tekan terlalu keras baru bisa, ataupun juga sama sekali tidak bisa. Bagaimana cara mengatasinya? Cukup mudah. Ini sama dengan G2 Prime, tapi kalau G2 Prime itu 4G, tapi ini masih 3G. Hampir sama untuk cara penanganannya, sama. Jadi kalau misalnya yang ada tombol seperti ini hampir sama semua. Misalnya Grand 2 atau Grand Neo sama. Yang penting ada tombol home di tengah ini. Ini hampir sama untuk setiap Samsung, biasanya ada semua tipe-tipe lama. Itu cara mengatasi mudah. Kalau misalnya tombol home-nya macet ataupun harus ditekan terlalu dalam baru bisa, ataupun keras sama sekali tidak bisa, itu mudah sekali. Jadi kalau misalnya dia putus, rusak pada saat pembongkaran, bisa kita ganti. Ataupun juga misalnya hanya tombolnya tidak menyentuh tombol di bagian dalam, itu seperti itu. Kalau dia sistem fingerprint, dia fingerprint, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya bukan fingerprint, itu sama seperti tombol seperti ini, biasanya karetnya tidak sampai ke fleksibel. Bagaimana caranya? Langsung saja. Tapi untuk tipe seperti ini kita harus bongkar LCD dari atas. Jadi kita buka dulu. Semua bautnya sudah kita lepas. Sebenarnya kalau misalnya hanya tidak sampai saja ataupun tidak mengenai, bisa tidak perlu dibuka bautnya, bisa. Tapi kalau misalnya mau ganti fleksibel dalamnya, fleksibel home-nya, kita harus bongkar seluruhnya. Tapi kalau misalnya mau ganti karetnya saja yang macet, fleksibel dalam tombolnya yang macet, bisa kita buka LCD saja. Untuk buka LCD ini dilem di pinggirnya, jadi harus dari atas terlebih dahulu. Pertama kita buka dulu di bagian belakang ini. Ini kita congkel saja. Nah, kita congkel seperti ini. Kemudian di sini ada fleksibel LCD, bisa kita lepas. Nah, seperti ini. Ini fungsinya untuk melepas fleksibel soket LCD. Untuk penutup saja itu tadi. Setelah seperti ini langsung kita buka. Bisa kita panaskan di pinggirnya ini, kita panaskan. Bisa kita taruh misalnya ini setrika listrik, kita panaskan sedikit di pinggir saja. Karena lemnya di pinggir, seluruh dikelilingnya seperti ini agak hangat, baru kita langsung menggunakan ini. Nah, ini kita congkel. Ini sudah dibongkar, hanya tutorial saja. Menggunakan plastik tebal kertas seperti ini. Bisa ambil dari bekas botol air mineral. Air mineral yang penting rata seperti ini, atau bukan bekas. Nah, seperti ini. Ini sedikit saja masuknya seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk memotong lemnya nih. Sekeliling, hati-hati di sini ada fleksibel LCD. Jadi terus lanjut ke bawah, hati-hati juga di sini ada fleksibel, jadi sedikit saja yang masuk seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian bisa kita langsung pasangkan di sini. Harus diingat di sini ada fleksibel. Agak sebuka sedikit, bisa kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini langsung kita potong dikit-dikit seperti ini. Kalau sudah terbuka LCD kelihatan ada besinya semini, langsung saja di bagian bawah ini kita congkel seperti ini. Bisa kita langsung masukkan seperti ini, bekas kartu yang agak tebal sedikit. Kemudian kita langsung tarik saja, ini tetap diganjal. Fungsinya untuk mendorong saja nih seperti ini. Nah, ini seperti di sini ada, tidak ada LCD, di sini yang ada. Jadi sambil kita angkat, kalau misalnya sudah selesai sambil kita angkat seperti ini. Tetap kalau misalnya ada lem bekas yang nempel, bisa langsung kita potong sedikit-sedikit seperti itu. Ini sudah selesai. Kemudian kita angkat sedikit, kita dorong, kita bantu lepas soketnya ini. Ini seperti ini sambil kita angkat. Nah, ini sudah. Hati-hati, biasanya kalau dia agak sedikit koyak sedikit ini, maka dia ketarik seperti ini. Di sini agak robek. Nah, kalau robek seperti ini biasanya pertama jalur layar sentuh. Kalau G2 Prime layar sentuh sebelah sini yang koyak, itu layar sentuh tidak bisa berfungsi. Ataupun juga misalnya terlalu lebar sini potongannya, LCD yang tidak tampil seperti itu. Nah, di sini kembali ke tombol home ini nempel sini. Ini ada benjolan. Nah, kalau benjolannya ini hilang, karetnya ini, maka dia tidak bisa ada bunyi spilling. Nah, ini kita lem supaya dia di atas seperti ini, supaya nanti pas pemasang nanti tidak nah, itu jatuh. Tidak jatuh seperti ini. Itulah kita lem dari atas. Nah, ini ada yang jual. Kalau misalnya karetnya sudah hilang, misalnya hilang karetnya, bisa kita ganjal menggunakan karet yang tipis. Nah, seperti ini. Untuk menempelkannya bisa kita tempel seperti ini.
karena ini ada lem jadi nempel tidak jatuh seperti ini. Ini harus ada nih yang benjolan ini. Benjolan ini harus nyambung ke sini. Nah, sini. Nah, ini benjolan ini harus nyambung ke sini. Bisa kita tekan sini sama kayak on off tipe handphone lama. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk fleksibel di sini. Kalau misalnya terlalu dalam kita motongnya ini kepotong menggunakan ini. Kalau ini tidak nyangkut, tidak, karena dia dalam, tidak sampai. Tapi kalau misalnya ini rusak, putus, bisa harus kita ganti fleksibelnya. Fleksibelnya kita harus bongkar, kita tempelkan saja, dia nyangkut di sini. Jadi ini harus kita bongkar angkat. Tapi biasanya ini tidak sampai putus, biasanya ini tidak pas saja nih benjolan ini ke sini. Nih. Kalau misalnya benjolan tidak pas, misalnya kurang, bisa kita gajal menggunakan karet yang tipis. Misalnya karet yang seperti ini, kita taruh dulu saja seperti ini, kita potong. Nah, selebar ini kita potong. Kalau misalnya bisa ada sentuh, ada spilling, berarti bagus. Kalau misalnya sudah kita tekan menggunakan tangan dia tidak bisa berfungsi, misalnya bisa kita langsung angkat saja, ini kita congkel. Sini kita congkel. Nah, sini. Nah, ini kita congkel seperti ini. Kita angkat. Ini ada isolasi untuk mengelem yang putihnya nih. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Ini kita taruh dulu sini. Nah, ini. Nah, inilah. Jadi kalau misalnya ini kotor, yang aluminiumnya kita kerik saja. Di sini juga tidak boleh kotor. Bisa kita korek saja menggunakan ini obeng. Nah, sini kita bersihkan kering seperti ini. Ini jalur tengahnya biasanya plus, ini ground. Nah, kita bersihkan. Nah, dihubungkan sini. Kalau misalnya ditekan tidak ada spilling lagi, ini bisa kita ganti. Kita ambil dari bekas tombol handphone jadul, misalnya handphone Nokia ada tombolnya. Kita ambil seperti ini. Misalnya sudah pecah, misalnya tidak bisa ditekan, tidak ada bunyi kletek-kletek. Nah, kita tes saja. Berarti ini harus kita ganti. Tapi kalau misalnya masih bagus, biasanya kotor, kita korek saja seperti ini. Di tengahnya menggunakan nih. Nah, bisa langsung jos seperti ini. Kemudian sudah selesai, kita pasang. Ini posisinya harus di tengah, soalnya kalau tidak di tengah dia tidak menyentuh di bagian menghubungkan antara bagian tengah dan bagian groundnya tadi. Kalau dia tidak di tengah, jadi posisinya harus benar-benar di tengah. Kalau misalnya plastiknya hilang, isolasinya seperti ini tidak nempel lagi, bisa kita ganti sendiri isolasi dengan isolasi bening bisa. Nah, seperti ini. Itu caranya. Sudah selesai seperti ini, misalnya harus ditekan baru bisa keras, baru bisa nyambung. Nah, ada bunyi tapi keras masih harus bisa nyambung, berarti kotor di bagian ini, kita kerik saja menggunakan. Tapi kalau keras tidak bisa ada bunyi, misalnya kita tekan keras, ini karetnya yang benjol ini tidak ada, jadi tidak menekan ini. Nah, itu kita akali dengan kita kasih karet saja yang tipis, yang selembaran, kita tempelan di tengah saja seperti itu. Kemudian kita isolasi sedikit ganjel saja seperti itu caranya. Bisa ambil dari bekas karet gelang ataupun juga misalnya karet ban sepeda, tapi agak tipis. Kalau tebal dia tidak bisa. Nah, untuk pemasangan LCD tinggal seperti ini. Ini kita bisa lem dulu menggunakan lem LCD. Jadi kita harus punya lem LCD. Bisa lem LCD seperti ini. Nah, ini yang 15 mili. Ini harganya kalau tidak salah 7.000 di online. Kalau 10.000 kita lem pinggirnya, kita lem kelilingnya saja. Sudah kita lem, terserah untuk warna hitam atau merah, baru kita masukkan seperti ini. Ini jangan lupa ini kita lem saja dari luar supaya dia tidak jatuh. Kemudian kita pasang seperti ini. Setelah kita lem, nah kita tekan, kalau ada bunyi berarti sudah bagus. Tapi sebelum kita lem, kita tes dulu. Jangan kita lem dulu, kita tes dulu. Kita pasang LCD seperti ini, kemudian kita hidupin. Jangan kita lem dulu. Kalau sudah bagus, kita tekan berfungsi, baru bisa kita lem secara permanen seperti itu. Kalau sudah selesai kita tes bagus, baru kita lem seperti ini. Saya kira itu saja. Ini kemudian kita pasang seperti ini saja. Pasang LCD sudah. Ini kita baut kalau kita ada bongkar, tapi kalau tidak dibongkar tidak masalah. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini bisa membantu cara mengatasi tombol home semua tipe handphone. Kalau misalnya keras ataupun harus ditekan terlalu dalam, inilah caranya. Kalau misalnya putus fleksibel dalam tadi, bisa kita ganti sendiri seperti itu. Untuk pembelian komponen, teman-teman bisa hubungi ataupun langsung saja link yang kita bagikan di deskripsi seperti itu. Ada pertanyaan, tulis saja komentar. Kalau misalnya berkenan, bisa di share, di like saja ataupun subscribe untuk menambah amal jariah kita, karena
kita bagi-bagi amal untuk menyebarkan informasi yang berguna bagi teman-teman yang lain. Seperti itu, saya kira itu saja. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.